dalam kita membuat desain database. Bisa diulangi? Dimulai dari Rizal, tahapan pertama apa? Ketika kita membuat database, yang pertama kali dilakukan adalah apa, Rizal? Ayo, memperhatikan tidak tadi? Apa sih yang kita lakukan ketika kita akan membuat atau merancang sebuah basis data? Di mana tahapan ini adalah tahapan awal dalam pembuatan program. Nih, ya, bisa dilihat lagi. Jadi kita menentukan tujuan dari basis data. Ya. Yang kedua apa, Sukron? Setelah kita menentukan tujuan dari basis data, di-unmute dulu, Sukron, supaya suaranya terdengar. Setelah menentukan, suaranya kurang jelas, Sukron. Tadi mencari dan menentukan. Apa yang dicari, apa yang ditentukan? Tujuan database-nya sudah jelas nih. Apa nih tujuan dari basis data? Yang kedua adalah mencari dan mengatur informasi yang dibutuhkan. Ya kan? Kalau kita mau membuat sistem informasi penjualan, kira-kira informasi apa saja nih yang dibutuhkan untuk membuat desain database? Masih di Sukron. Yang dibutuhkan apa, kayak jenis produknya apa, terus Jenis produk dari barangnya. supplier mana. Oke, kemudian informasi mengenai suppliernya. Apa lagi, Sukron? Kayak apa, nomor-nomor pesanan gitu. Oke, nomor-nomor pesanan. Nah, ya. Jadi setelah kita menentukan tujuan, cari informasi apa saja yang dibutuhkan. Atau istilahnya fil-fil apa saja nih yang dibutuhkan dalam proses atau sistem informasi yang akan kita buat nanti. Oke, tahapan yang ketiga apa, Pepi? Setelah kita mengumpulkan informasi, membagi informasi ke dalam tabel. Oke, jadi kita sudah mengumpulkan banyak informasi ya. Baik itu misalnya ada informasi mengenai barang, kemudian informasi mengenai supplier, kemudian kita sudah mengumpulkan informasi mengenai transaksi pembeliannya. Nah, kita harus berikutnya membagi informasi-informasi tersebut ke dalam tabel-tabel yang sesuai. Oh, kode barang mau dimasukkan di tabel mana nih? Kemudian ID supplier mau dimasukkan ke tabel mana? Kemudian ada nomor faktur mau dimasukkan ke tabel mana. Nah, itu harus bisa mengelompokkan atau membagi informasi ke dalam tabel. Yang berikutnya apa, Yuwana? Oke. Apa, Yuwana, setelah kita membagi informasi ke dalam tabel? Yang berikutnya? Yuwana ada? Yuwana? Suaranya tidak terdengar? Oke deh, Wuri. Apa, Wuri? Setelah kita mengelompokkan tahapan desain database, setelah kita mengelompokkan informasi ke dalam tabel, berikutnya apa, Wuri? Menentukan informasi ke dalam tabel. Ubah Setelah itu apa lagi? Tentukan kunci primer. Tentukan kunci primer. Langsung menentukan kunci primer. Sebelum menentukan kunci primer, kita mengubah item-item informasi itu ke dalam kolom, ya. Setelah itu baru menentukan kunci primer atau primary key-nya. Oke, ini harus diingat ya. Setelah kita menentukan primary key, buat relasi antar tabelnya atau hubungan antar tabel. Setelah itu menyempurnakan rancangan, dan yang terakhir adalah menerapkan aturan normalisasi. Itu ya, harus diingat lagi ya, tahapan-tahapan dalam desain database. Jadi jangan sampai lupa nanti. Oke.
Berikutnya kita akan bahas lagi. Ini ada yang baru masuk si Winda, saya add mic terlebih dahulu. Oke, Winda sudah masuk ya. Saya akan coba share screen kembali. Oke, berikutnya di sini masih pembahasan mengenai desain database. Tahapan-tahapan tadi harus kalian ingat dan harus kalian pahami nantinya. Istilah desain database juga dapat digunakan untuk menerapkan proses perancangan secara keseluruhan, bukan hanya struktur database saja. Nah, kalau kita berbicara mengenai desain yang baik, bagaimana sih desain database yang baik itu? Nah, ini ada kriterianya ya. Yang pertama, interaksi dengan database itu mudah dipahami. Jadi jangan sampai nanti kalian membuat desain database yang sulit dipahami. Kemudian menjamin konsistensi database dan membuka jalan bagi kinerja tertinggi sistem. Jadi tujuannya dibuat basis data kemarin sudah kita bahas ya. Apa saja yang menjadi tujuan basis data. Nah, ini adalah kriteria-kriteria desain yang baik. Nah, berikutnya, nah di sini ada entity relationship diagram ya. Database design juga termasuk diagram IR atau entity, hubungan model. Diagram IR adalah diagram yang membantu merancang sebuah database secara efektif dan efisien. Jadi alat untuk merancang sebuah basis data itu sangat banyak sekali. Seperti halnya dengan penyajian algoritma ya, ada 3 teknik. Nah, di pembuatan desain database ini juga banyak sekali alat-alatnya. Bisa kalian buat dengan menggunakan IRD,